Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alvin, partnerku yang paling the best lah. Eh, Semoga sehat sehat selalu ya. Aku tanpa Bang Alvin sama Neng tuh, aduh, nggak bisa ngapa-ngapain. Semuanya diatur sama Neng, jadwalnya, waktunya, dan pekerjaannya juga dibagi, eh, kesibukannya dibagi sama Bang Alvin. Jadi rasanya aku sendiri nggak bisa. Jadi terima kasih banyak buat Bang Alvin sama Neng Baby sampai saat ini masih terus membersamai Kang Syahrul sampai di titik ini. Oke, kita masuk ke materi pertemuan minggu kedua, yaitu kita akan membahas tentang pentingnya konten atau content is the king. Kita akan rangkum dari materi hari ini. Tentunya sebelum kita mulai agar lebih ahsan, kita buka kegiatan hari ini dengan bacaan ta'awudz dan basmalah bersama-sama, atau yang punya keyakinan berbeda silakan buka dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk materi ini kita akan simple aja karena ini akan ada dua sesi di mana sosial media manajemen ini betapa pentingnya teman-teman tuh merasa sampai saat ini sulit banget untuk membagi waktu, di mana kalau aku sendiri sekarang udah benar-benar pure seminggu itu cuman 2 hari kerja di TikTok, itu tanpa live, cuman bikin konten tok. Jadi seminggu ini aku bisa aktif cuman 2 hari selama seminggu, dan alhamdulillah sampai saat ini GMV ku stabil di 4 jutaan sehari dengan waktu kerja cuman 2 hari tok, karena sisanya aku bantuin mentorin kalian, memonitoring kalian juga, apalagi sekarang lagi gencar banget campaign live streaming, dan kita juga dapat challenge juga dari manajemen Republik manajemen MCN Global, yang dimana sekarang itu campaignnya semua live streaming, dan semoga teman-teman semua, rekan-rekan semua juga bisa cepat memulai masuk ke campaign live streaming dan bisa mencapai target-target yang sudah ditentukan dari MCN Global. Dan saya sangat berharap juga yang sedang konsisten-konsistennya banget di live streaming udah 2 bulan ini, Mbak Milda, aku berharap banget dirimu menjadi salah satu kreator yang bisa memaksimalkan live streamingnya. Semoga bisa masuk ke poin-poin pencapaian untuk milestone dari MCN Global. Untuk materi ini ialah sosial media management. Slide kedua yaitu kita intro dulu. Apa itu sosial media management? Sosial media management adalah proses strategis. Nah, kita akan berbicara tentang strategis. Ini full strategis, jadi teman-teman bisa dicatat yang penting-pentingnya dalam mengelola platform media sosial untuk membangun kehadiran online. Sebentar, aku izin dulu angkat telepon ya. Itu ya, menuju meeting kelas. Tabuh tiluan om. Tabuh tiluan abi nyantuy. Siap. Yuk. Cek, 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 cek. Nah, udah muncul. Kita lanjut ya. Maaf ada kesalahan teknis. Oke, kita lanjut. Sosial media management itu proses strategis dalam mengelola platform media sosial untuk membangun kehadiran online. Jadi kita tuh benar-benar harus hadir secara online, berinteraksi dengan audiens dan mencapai tujuan bisnis. Aktivitas ini mencakup perencanaan, pembuatan, penjadwalan, dan analisis konten. Pilar utama sosial media manajemen, strategi konten. Pahami target audiens. Jadi sebelum kita membuat konten, kita harus pahami dulu audiens kita.
Identifikasi audiens ideal untuk produk yang dipromosikan. Gunakan data. Jadi eh, data itu adalah data itu adalah sesuatu bukti yang autentik yang tidak bisa terbantahkan karena kita ngobrol tanpa data itu hoax, teman-teman ya. Cek demografi TikTok seperti usia, minat, dan kebiasaan pengguna. Di mana ini dicek datanya? Minggu kemarin kita udah bahas ya, data analisis itu ketemunya di mana, teman-teman nanti bisa masuk ke sana. Untuk menemukan strategi konten, pastikan produk relevan dengan kebutuhan atau tren yang sedang diminati audiens. Ini data audiensnya teman-teman bisa nanti buka per satu konten, nanti klik di bagian kontennya, kemudian di paling bawah pojok kanan itu ada wawasan lainnya. Teman-teman bisa klik di situ, nanti datanya kebuka semua. Pengen apa yang mau dibaca di situ. Ini salah satu data analitik di kontenku, totalnya ada 11K tayangan videonya, 1,4K tampilan profile. Jadi dari 11K ini 1,4K ini orang yang mengunjungi profilku. Ada 278 suka, 74 komentar, dan 54 membagikan. Nah, ini sumbernya ada di sini semua. Nah, sumber lalu lintasnya teman-teman bisa cek di sini. Ada yang benar-benar mencari. Nah, berarti ada yang mencari itu 56,6%. Orang yang mencari berdasarkan query. Query-nya apa? Query-nya kata kunci yang ada di kontennya. Ada 56 yang mencari. Berarti konten Akang ini 56,6% itu teroptimasi untuk query pencarian. Kemudian saran. Nah, saran ini FYP-nya. Justru orang tuh video ini tuh FYP-nya cuma 30,5%. Berarti lebih banyak orang mencari ketimbang disuguhkan gitu. Nah, ini penting banget kita membuat kata kunci di kontennya dan juga hashtag-hashtagnya itu sangat penting sekali. Terus profil pribadi orang yang mengklik videonya, kemudian dia berkunjung ke profil, ada 10,6% dan dari followersnya cuma 2,3%. Jadi konten kita ini sebenarnya 98% itu bukan dari followers ternyata, bukan dari followers. Jadi kita punya apa ya, punya peluang yang sama, pemain lama ataupun pemain baru punya peluang yang sama untuk FYP, untuk cuan gitu. Dari suaranya nol karena video ini tanpa musik hanya fokus di suara pribadi saja. Fokus ke sumber lalu lintas ini udah dijabarkan barusan ya. Lanjut. Nah, dari 2,3K ini nih 1,8K-nya itu penonton baru. Bukan penonton lama, bukan followers, bukan orang yang nonton ulang, enggak, ini followers baru. Jadi dari 2,3K, coba teman-teman hitung 2,3 dikurangi 1,8 berapa? 500. Nah, 500-nya itu kemungkinan adalah followers. Jadi penonton baru inilah yang potensial besar banget dan kenaikannya nyampe 1,443. Kenaikannya kurang lebih 372,87% kenaikannya. Nah, dari data inilah kita bisa menyimpulkan konten kita bagus atau tidak, berkualitas atau tidak, standarisasi atau tidak. Di mana kita bisa lihat konten kita berstandar? Teman-teman lihat di sini ada konten kreator yang juga ditonton oleh penonton Anda. Konten Akang yang ini tersandingkan dengan Leo FYP spesialis, TikTok Live Indonesia, Afdal Yusman, Putra Siregar, Andri Yadi Show, Shopee Indonesia, Koh Chun, bahkan Yohan Agustian. Ini foundernya Mea MCN. Nah, selanjutnya ini dari data 7 hari ya. Dalam 7 hari penonton Anda paling aktif
pada tanggal 17 Januari antara pukul 6 hingga 7 pagi. Jadi kalau udah kita dapat data 6 sampai 7 pagi, berarti jam ini kalian lingkari satu hari, jangan sampai kelewat. Kalau bingung, teman-teman ikutin aja jadwal yang sudah ditentukan oleh MCN supaya datanya teroptimasi secara terus-menerus. Nah, postingan yang juga ditonton oleh penonton Anda. Kelas-kelas semua ini kontennya. Nah, kalau udah kita lihat datanya kayak gini, berarti kita masuk kategori konten yang punya standarisasi tinggi karena tersanding dengan kreator-kreator besar gitu. Nyampe ya. Terus di sini kita bisa lihat ada usianya 16 sampai 24 itu ada 18,5%, 25 sampai 34 itu ada 50,2%, sama 35-44. Berarti rentang usia yang nonton kontenku adalah orang-orang yang usia-usianya mateng dari usia 25 sampai 44. Ini menarik kalau udah dapat data kayak gini. Terus lokasinya di Indonesia. Nah, dari sinilah teman-teman bisa mengevaluasi konten apa yang mau kita suguhkan untuk viewers kita nantinya. Karena ini datanya valid, bukan katanya, tapi emang datanya udah tersuguhkan setiap konten dari akun kita. Kita masuk ke topik yang paling penting, yaitu content is the king. Buat konten menarik dan autentik, ini poinnya ya. Satu, gunakan format video pendek yang kreatif, seperti memunculkan kreator di dalam kamera, menggunakan suara kreator menggunakan video original dan tidak re-upload. Tampilkan keunggulannya. Jadi teman-teman, dari poin-poin ini, gimana caranya kalian bisa membuat konten yang kreatif dari 3 poin ini. Produk secara visual dengan storytelling, gunakan bahasa yang santai, relate, dan juga sesuai dengan audiens TikTok kalian. Jadi buatlah dari sekarang itu personal branding. Personal branding itu bukan melulu tentang orangnya, bukan melulu tentang suaranya. Bisa jadi gaya kita ngobrol, intonasinya, atau sapaan pembuka. Misalkan kalau Bunda kan udah biasa ya, Bunda butuh ini. Nah, Bunda kan kita nggak bisa mengklaim itu apa sih namanya personal branding kita. Teman-teman buatlah nama sapaan untuk penonton-penonton kalian. Apakah Bugens atau Bumil atau apalah. Carilah bahasa-bahasa, bukan bahasa, kata sapaan yang kalian akan sering ucapkan dari setiap konten. Gitu. Itu adalah salah satu personal branding juga. Oke. Ini di sini teman-teman masih adakah yang seperti ini? Kok trafficku anjlok, kok viewku sedikit, kok viewku nol, masih ada nggak yang ke-trigger seperti ini? Jangan ya dek ya. Lanjut. Dari sini kita udah kasih mention yang sangat besar, stop nyalahin algoritma. Aku buat beberapa screenshot dari mulai yang 6.000, 14.000, 2.000 sampai yang 88. Teman-teman lihat POV-nya. Ada orangnya, produknya jelas. Ada orangnya, produknya full terlihat jelas. Ada orangnya, ini unboxing. Berarti konten unboxingku juga kurang oke. Mending langsung hard selling kayak gini. Berarti karakter kontenku yaitu langsung ke hard selling. Ini udah dapat datanya nih. Ya. Berarti kayak gini pakai kamera belakang, cuman ngomong toh nggak ada orangnya juga nggak oke. Ini buktinya view-nya 88. Kalau udah dapat data kayak gini, teman-teman stop untuk menyalahkan kenapa viewku begini, kenapa viewku begitu. Kita akan kembalikan ke pedoman utama, yaitu konten. Pertama, evaluasi jam upload yang konsisten.
Sudahkah konsisten teman-teman mengupload video sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan? Membangun ekspektasi audiens. Audiens akan lebih mudah mengetahui kapan konten baru akan tersedia. Ini membangun kebiasaan mereka untuk mengunjungi atau menunggu postingan Anda. Contoh, jika Anda selalu mengunggah konten di jam 7 malam, audiens cenderung mengecek platform Anda pada waktu tersebut. Oke, aku coba jelaskan. Aku punya punya idol yang aku apa ya? Aku pionirkan lah. Dia namanya Grill Israya. Dia seorang content creator, singer. Aku suka banget mendengar suaranya. Jadi kalau dia setiap hari setiap hari live streaming itu jam 7 malam, setiap jam 7 malam aku pasti kunjungi. Dan beberapa waktu lalu dia nggak live streaming selama seminggu, aku sampai DM, aku tanyain, kenapa kak, kok nggak live? Sepanatik itu aku ke idolku yang itu. Bisa jadi dari semua followers kalian, bisa jadi ada 1-10% fanatiknya ke kalian, menjadikan kalian tuh idol untuk mereka. Ini kenapa upload konsisten itu penting. Yang kedua, algoritma platform mendukung konsistensi. TikTok Analytics mencakup kebiasaan kamu di TikTok dan membaca seluruh data yang ada di videomu, seperti biasa tampil wajah, tiba-tiba tidak tampil wajah. Itu juga merusak algoritma, merusak view, karena ada perubahan kebiasaan. TikTok akan membaca kebiasaanmu itu dan mengakumulasinya selama 14 hari. Jadi kalau biasa kita kontennya in frame kayak gini, tiba-tiba faceless, terus tiba-tiba turun view-nya, jangan menggerutu, itu salah kita. Kenapa bikin konten begini? Gitu. Yang kedua, jam aktif di sosial media. Perhatikan aktivitas kamu di TikTok. TikTok akan membaca aktivitas kamu di platform dari mulai kamu masuk ke TikTok, ngapain aja, scroll apa saja, berapa lama kamu nonton konten, jenis konten apa, itulah kebiasaan kamu di TikTok. Sehingga TikTok akan mudah membaca demografi. Kebiasaan menentukan akun. Nah, TikTok akan mengukur akun kamu dengan sangat mudah. Apakah akun kamu affiliate atau sosial media? Jika kamu sering berinteraksi di konten yang kamu sukai, maka akun kamu adalah sosial media yang notabene adalah target market affiliate. Maka biarkan konten kamu disebarkan secara organik oleh algoritma TikTok. Nah, sebelum kita ngebahas ke poin berikutnya, kita akan evaluasi sedikit PR minggu kemarin. Masih ada yang ingat PR minggu kemarin? Aku ke Mbak Milda. Ada berapa poin tuh kemarin? Apa aja Mbak PR-nya? Poinnya berapanya lupa Bang, tapi yang pasti nggak boleh scroll TikTok. Terus nggak boleh ada 2 akun dalam satu HP. Terus nggak boleh apa ya? Lupa lagi deh Pak. Tapi nggak boleh Rika tambahin. Ayo, evaluasi dulu. Upload konten, 5 konten sehari, pakai 3V, verbal, visual, dan vokal. Udah, yang lain-lain udah tadi kan Bang? Oke, aku bahas, baca dikit-dikit lagi ya. Nih, larangan hari ini. Wah, ini udah larangan tuh ya. Hindari aktivitas yang bisa menurunkan performa akun selama kurasi dan optimasi. Pertama, jangan scroll video di FYP terlalu lama. Fokuskan waktu hanya untuk upload dan interaksi seperlunya. Jangan nonton konten terlalu banyak. Bisa mempengaruhi algoritma yang membuat akun pasif. Jangan berkomentar di video orang lain. Hindari jejak yang tidak perlu pada masa optimasi. Jangan belanja lewat akun affiliate. Akun bisa dicurigai sebagai akun pembeli, bukan kreator. Jangan share link konten ke media sosial seperti WA, IG, FB, dan lain-lain. Algoritma TikTok bisa menganggap engagement tidak organik.
Yang selanjutnya, akun untuk followers di bawah 600. Gunakan iklan followers atau follower ads. Diatur target interest sesuai niche akun. Upload konten yang lagi viral. Gabungkan dengan produk affiliate, tambahkan value seperti tips, reaksi, atau edukasi. Untuk akun FLKS, follow, like, comment, share. Unfollow 20 akun per hari maksimal. Hindari unfollow massal agar tidak dianggap spam. Tambahkan follower sampai minimum 600 sampai 1000, bisa dengan interaksi organik, live rutin atau iklan. Optimasi akun affiliate. Nih, upload 5 konten setiap hari. Variasikan jenis konten. Upload sesuai jadwal dari grup. Jika upload 5 kali sehari, pilih genap 2, 4, 6, 8, 10 atau ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Catatannya, jam upload jangan berubah-ubah setiap hari untuk membangun algoritma yang stabil. Tambahan penting, hashtag sesuai niche. Tambahkan minimal 3 hashtag affiliate seperti WIB gajian, bisa media, dan lain-lain. Konten tetap menampilkan wajah dan suara personal, branding wajib. Cek insight setiap malam. Evaluasi konten terbaik. Terus buat ulang lagi cara kontennya. Hindari repost video dari TikTok lain, bahkan dari akun sendiri. Coba dari beberapa poin yang banyak PR-nya, mana saja yang sudah teman-teman lakukan? Apakah sudah melakukan semua? Coba buka kameranya, suaranya yang mau ngobrol sebelum kita masuk ke next pembahasan, karena ini masih panjang nih. Dari semua poin, apa saja yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan? Oke, karena nggak ada yang berkomentar, berarti aku anggap kalian mengikuti semua arahan. Nah, ini kalau semuanya diikuti arahan, Akang bisa pastikan bulan depan itu bisa teroptimasi. Yang belum pecah telur bisa pecah telur, yang belum nyampe 2 juta bisa tembus 2 juta bahkan lebih. Dan itu terbukti dari kreator-kreator kelas sebelumnya. Jadi kalau bulan depan sudah masuk ke 2 bulan, akun kalian masih stuck, berarti proses optimasi di awal itu ada yang terlewatkan. Ya, lanjut ke pembahasan. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, ini kita harus tahu dulu akun yang tidak direkomendasikan. Yang kemarin sibuk bahas NR, yuk kita bahas di sini. Apa itu tidak rekomendasi atau not recommended? Biar teman-teman paham apa sih yang disebut not recommended. TikTok sangat menjaga performa platformnya. Ada beberapa tipe akun yang sangat tidak direkomendasikan sebagai TikTok affiliate karena dianggap berbahaya. AI inilah yang kemudian mendeteksi akun-akun bodong atau akun-akun sampah. Ini aktivitasnya. Akun bodong atau akun sampah. Aktivitas ini yang sangat diperhatikan. Ini perhatikan banget sama TikTok. Pertama, spam promosi berlebihan. Mengunggah terlalu banyak video yang berisi promosi komentar. Jadi kemarin Akang udah ngasih batasan sampai 10. 5 sampai 10. 5 untuk akun baru, 10 untuk akun lama. Yang biasa udah 10, bisa loncat ke 15. Nah, itu bertahap. Brutal kontennya bertahap. Gitu. Jadi kalau udah biasa 5 terus tiba-tiba turun, nanti kita bahas satu-satu. Spam di video orang lain, spam di video orang lain dan membuat traffic palsu seperti share link dengan tujuan dapat like, komen, dan share. Teman-teman kalau sempat masuk ke akunnya Kang Syahrul Tanpakan, aku ada nge-state satu video kreator yang besar, view-nya 10 juta, nggak ada penjualan satupun.
Nanti mampirlah ke videoku. Yang kedua, memasarkan produk yang tidak jelas atau tidak etis. Produk berkualitas rendah atau tidak terpercaya atau tidak berkualitas merusak reputasi Anda yang disebut dengan PKP atau poin kualitas promosi. Produk yang melanggar kebijakan TikTok misalnya seperti rating toko dan produk rendah atau jelek. Yang kemudian poin selanjutnya adalah pelanggaran hak cipta. Menggunakan musik, gambar, atau video tanpa izin. TikTok memiliki kebijakan ketat tentang penggunaan konten berhak cipta. Mengabaikannya bisa menyebabkan video Anda di take down atau akun Anda terkena penalti atau pelanggaran. Konten clickbait atau menyesatkan, klaim berlebihan, contoh seperti dapatkan penghasilan jutaan hanya dengan sekali klik, atau review palsu, dan akibatnya audiens bisa kehilangan kepercayaan jika konten Anda terkesan tidak jujur. Yang selanjutnya, tidak memperhatikan audiens. Kalian tidak perhatian sama audiens kalian. Traffic palsu seperti FLKS. Minta teman satu kontak untuk tujuan like, comment, share. Hati-hati. Mempromosikan produk yang tidak relevan dengan minat pengikut Anda. Yang selanjutnya, engagement palsu. Ini dapat membuat akun terlihat tidak kredibel dan menurunkan performa organik karena interaksi tidak nyata. TikTok juga bisa membatasi akun yang menggunakan metode ini. Jadi kalau kita udah biasa upload 5, terus kita menurunkan kuantitas konten, Kang, tapi nyatanya gitu, viewku tuh stuck di bawah 100. Bentar, aku jawab dulu ya. Kang, masih silent, Kang. Maaf. Tapi nyatanya kan aku udah konsisten upload 5, tapi viewku tuh stuck di bawah 100. Jadi pertanyaanku tuh simple banget sebenarnya kalau kayak gitu. Teman-teman, tujuan teman-teman konten tuh dapat view atau dapat konversi. Kang, tapi konversi itu berdasarkan dari view. Benar. Aku ada 2 video, view-nya itu cuma 75, yang check out 6. Ada loh fenomena itu. Kalau kualitas konten kita bagus, menjual, orang suka, produknya nyampe ke viewers kita, mereka check out. Setelah check out tuh naik sendiri organiknya. Poinnya itu
di konsistensi, kalau 5 konten sehari, 5 terus, dan kualitas konten. Cara menyampaikan kontennya, personal branding udah nyampe apa belum. Ada kok beberapa videoku yang di bawah 100 yang check out, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 6. Besoknya naik tuh, meledak. Karena berbeda cara kerja affiliate sama influence atau endorsement. Teman-teman, kalau teman-teman tujuannya jadi endorsement, oke. View akan kalian perhatikan betul-betul. Karena kalian menjual ke brand itu berdasarkan IR. IR itu engagement rate. Kalau engagement rate kalian menurun, kemudian rate cut kalian pun juga akan menurun. Beda sama TikTok affiliate. TikTok affiliate itu dihitung berdasarkan GPM. Ini sering kali aku sampaikan GPM. GPM itu G-nya GMV. GMV itu kita bahasa Indonesia kan penghasilan. Penghasilan, P-nya per M-nya miles. Jadi penghasilan per 1000 yang nonton. Ada nggak dari 1000 yang nonton yang check out? Kalau nggak ada, pilihannya cuma 2. Perbanyak kuantitas kontennya atau iklankan. Cuma 2 pilihannya. Contoh, kita ambil simpelnya. Kita butuh standarnya 1000 nonton check out 1. Kalau konten kita stuck di 200 per satu kali upload, berarti kita butuh 5 konten sehari untuk dapat 1000 view dan untuk dapat 1 orang yang check out. Itu udah standar banget. Kemudian kalau view-nya di bawah 100, nah di bawah 100 berarti kita harus perlu berapa konten untuk dapat 1000. Itu wajib banget dapat 1000 view sehari. Minim-minim tuh itu wajib banget. Kalau konten kita nggak nyampe 1000 sehari, berarti 2 lah pilihannya. Perbanyak upload konten atau iklan view. Ini tuh treatment ini tuh udah dari awal-awal banget kalian gabung tuh udah disampaikan. Ini udah berulang-ulang kali. Mungkin ada berapa ribu kali aku mengulang bahasa-bahasa ini tuh. Karena teman-teman masuk ke MCN, maka akan anggap tujuan kalian affiliate. Jadi udah bener-bener standar banget itu milestone per hari itu disampaikan. Upload konten sehari 5 itu udah standar banget. View minimal 200 per satu konten. 5 konten harus 1000. Kalau nggak nyampe 1000, perbanyak konten. Kalau males, keluarkan duit buat iklan. Teman-teman pernah dengar dulu pas obrolan top kreator kita, Bang Panji, dia meledak setelah lebih dari 1000 konten. Karena pengkali GPM-nya itu banyak. Dan saya sangat ingat betul pertama kali Akbar masuk, itu GMV-nya cuma 300 juta, 200 juta apa 200 juta Neng ya? Iya. 200 juta. Dan treatmentnya kontennya sehari 3. Aku sampai 3 hari berdebat sama dia, suruh naikin kuantitas konten. Dan akhirnya dia berasa sendiri 5 naik. Setelah 5 GMV-nya naik 500. Ternyata apa yang kuomongkan works di dia. Karena treatmentnya kuantitas kontennya ditambahin, iklan view-nya ditambahin. Sekarang udah 10 sehari. Dan 2 bulan lalu dia tembus ke 900 juta. 1M kurang dikit banget.
Kalau nggak ada yang check out di tempat kita, perhatikan, kita dapat 1.000 nggak sehari view-nya. Bukan malah mengurangi kuantitas konten, udah mah akunnya lagi busuk-busuknya. 5, teman-teman kurangin kuantitas konten, kualitasnya juga menurun, ngiklan view juga males, ya gimana mau berkembang itu akun. Sesimpel dan sesederhana itu untuk treatment akun affiliate. Lanjut, optimasi postingan. Nih, biar kita nggak capek konten setiap hari, jadwal posting konsisten. Tentukan waktu optimal untuk posting sesuai jadwal grup. Gunakan TikTok Studio di desktop atau tablet untuk menjadwalkan postingan. Ini udah jalan Mbak Milda kayaknya ya sama Mbak Rika ya. Rekomendasi frekuensi 3 sampai 5 video per hari agar tetap aktif. Nih, teman-teman. Ini manfaat SEO. Tadi di awal-awal materi Akang udah singgung di bagian data analitik. Manfaat SEO atau query monitor analitik memudahkan konsisten konsumen mencari produk, konten dengan fitur SEO pencarian akun. SEO itu ada pencarian akun, ada pencarian produk, query fitur shop, kelompok hashtag agar lebih mudah ditemukan oleh konsumen Anda. Ini contohnya. Ada pencarian akun, berarti nama akunnya hati-hati. Jangan sampai ada double vokal, double konsonan. Risha, ada 4 A-nya, tukang cek. Ngapain? Susah dicari. Yang kedua, pencarian produk. Kita bikinnya jangan lupa check out ya. Padahal produknya Baskom. Kenapa teman-teman nggak dari awal dikasih SEO? Rekomendasi Baskom stainless terviral misalkan. Atau rekomendasi Baskom stainless penjualan terbanyak misalkan. Nah, baru di bawahnya tambahin jangan lupa check out ya. Query fitur shop sama kelompok hashtag. Jadi jangan ada hashtag FYPPPPPP, jangan lagi. Kasih hashtag produk sama hashtag yang global lagi booming. Lanjut, penerapan sosial media manajemen. Ini harus teman-teman punya. Hardware yang diperlukan ada komputer, laptop, iPad, atau tablet. Ini direkomendasikan. Kang, saya Android nggak apa-apa, cuman resikonya lemot aja. Software yang diperlukan CapCut desktop dan TikTok Studio Desktop. Step pertama, siapkan 5 produk dan buat masing-masing 30 konten. Nih, dimerahin sama Kang. Menarik, kreatif, relevan. Dan ajakan untuk interaksi agar mendapatkan engagement rate tinggi. Step kedua, edit. Berarti 30 kali 5, 150 konten. Edit 150 konten tersebut semenarik mungkin dengan pengaturan cahaya yang terang, jelas, dan elemen-elemen lain untuk membuat konten menarik. Step 3, upload semua konten secara terjadwal agar tidak terlewat postingan dengan jam yang sudah di setup agar optimasinya sempurna. Ini perlu 30 hari pertama. Berarti sebulan pertama teman-teman bisa pakai ini. Selanjutnya, ini contoh-contohnya nih. Ada 5 kategori produk yang berseberangan. Laptop, parfum, cake, crop top, legging. Nah, ini sama ini tuh masih satu kategori. Ini makanan, ini beauty, ini elektronik. Buat 30, buat 30, buat 30, buat 30, buat 30 nih. Jangan dulu diupload, buat dulu 30 jadi 150 konten. Nah, buat ini, edit semua video 150 video. Buat akte kelahiran. Ini hanya bisa di CapCut desktop ya, CapCut komputer. Edit sesuai konsep dan karakter yang diciptakan dan setiap video tambahkan efek subtitle bertujuan untuk SEO dan query yang ingin dioptimalisasikan dari semua video agar dapat direkomendasikan dalam 4 fitur pencarian TikTok.
Nih, lanjut. Optimasi jadwal konten, jadwalkan upload konten. Jadwalkan semua video konten affiliate kita yang totalnya 150 konten dengan format laptop, parfum, cake, crop top, legging setiap hari. Hari ini formatnya 1, 2, 3, 4, 5. Besoknya lagi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi satu hari 5 video, 5 produk berbeda. Dengan susunan yang sama dengan 150 konten. Anda sudah menjadwalkan 30 hari dengan jam yang konsisten sesuai jadwal grup. Jadi, kenapa aku tadi di awal bilang kerjaku seminggu cuma 2 hari? Berarti sebulan aku cuma kerja 6 hari. Ini jadwalnya 30 hari. Aku jadwalnya per 7 hari. Teman-teman bisa ikutin juga per 7 hari. Jadi Senin bikin konten, 5 kali 7, 35. Bikin 35 konten. Selasa editing. Selasa malam jadwalkan. Dan seperti itu terus. Dan alhamdulillah walaupun bulan ini menurun, aku masih menjaga GMV-ku 3-4 juta per hari. Sebelumnya malah tembus 12 juta, 13 juta per hari. Lanjut. Step ketiga, upload semua video secara terjadwal. Ini materinya ada di video, nanti teman-teman bisa akses ke link yang sudah akan berikan. Itu videonya lengkap dari mulai cara nguploadnya, bukanya apa aja dan lain-lainnya udah semuanya lengkap di situ. Agar optimasi akun maksimal, manfaatkan fitur-fitur TikTok Studio yaitu upload terjadwal, selesaikan upload 150 VT yang terjadwal tanpa menyita waktu tiap jam upload. Ini teman-teman nanti bisa akses linknya. Itu bentuknya video nanti. Selanjutnya, tutorial ini udah tadi udah disampaikan, ada di video. Teman-teman masuk aja ke sana. Nanti Bang Alvin atau Neng Baby bantu teman-teman di grup inkubasi untuk share linknya ya. Yang upload terjadwal Kang ya. Iya, benar. Nanti di link di grup inkubasi teman-teman kirim ke sana. Oke, lanjut. Nah, ini juga sebenarnya ada videonya. Ini videonya tuh nggak jalan di sini. Nanti Bang Afif bakal kasih cara bikin tutorial upload terjadwal di tablet Android. Ada ini semuanya juga. Oke. Jangan lupa untuk report di link yang sudah diberikan. Hayo, siapa yang sudah lupa dengan report harian? Coba ketawanya mana yang udah lupa report? Ya Allah. Ya Robbi. Aku nggak lupa Bang, cuma aku malu karena nggak bisa 5 VT per hari. Gak apa-apa. Report aja Mbak Lina. Oke. Ini manfaat report itu. Dengan mengisi link report yang telah dioptimasikan mentor, asik mentornya. Validasi banget saya ya. Maka konten kalian akan dibantu dihapuskan dari bug dan error yang terjadi saat upload konten dengan jaringan tidak stabil. Bug itu yang kemudian mengacaukan performa traffic konten kalian. Tidak report, ya rugi. Lanjut. Pesanku, tetap semangat, upload konten, jangan pedulikan view anjlok, karena itu yang akan terus menjaga semangat kita di TikTok Affiliate. Grup adalah rumah kita, tolong jaga kebersihan, etika, tata krama, sopan santun, dan saling menghargai satu sama lain. Semangat. Ini ada season kedua, ada versi keduanya, ini yang paling penting. Nah, sebelum ke sana, aku mau diskusi dulu, aku pengen diskusi sama kalian. Babang pengen diskusi. Siapa yang mau bertanya silakan, aku kasih waktu untuk 3 orang. Ayo. Peluang nih untuk bertanya. Siapa yang bertanya? Silakan. 3 orang. Gak nanya rugi.
Bang, Iya, aku mau nanya Bang. boleh Mbak Rik. Sorry, aku lupa angkat tangan tadi. Nah, tadi kan Abang ada bahas masalah PKP turun nih. Ya, Hmm, kebetulan PKP ku lagi turun gara-gara si dispenser Yoi. ya. Nah, aku nggak mau bestian lagi nih sama si Yoi, Bang. Rencananya mau aku hapus biar PKP ku tuh tetap aman gitu kan. Hmm. Itu gimana tuh, Bang? Kalau misalnya kita hapus showcase si Yoi itu, Jangan kan dihapus Mbak, jangan. jangan dihapus. Gini Mbak, waktu itu Yoiku dan week aku yang sampai 230 per hari itu penyumbang PKP ku anjlok parah. Mbak Rika tahu lah ya, dari 4,4 tiba-tiba Ya, ya. drop sampai 1,2. Itu PKP ku hancur berantakan dan organiknya nangis. Sekarang pelan-pelan udah perbaikan, udah 2,6. Ternyata yang membantu menaikkan PKP ku itu adalah Yoi sama sama week yang nurunin PKP ku Mbak. Jadi dia yang turunkan, dia lagi yang menaikkan gitu. Iya, karena setelah banyak terjual hampir 14.000 terjual kalau nggak salah week yang itu kan terkirim tuh semua. Awalnya kan PKP drop nih. Tiba-tiba alhamdulillah 78% dari produkku yang terjual itu responnya positif, Mbak. Oke. Nah, pelan-pelan rating tokonya dari 3,4 sekarang 4,1, Mbak. Itu amazing banget. Terus rating produknya dari 3,5 sekarang 4,3. Berarti peran kita menjual kuantitas dari produk tersebut, feedbacknya buat kita lagi. Nah, bisa jadi Yoi-nya Mbak Rika itu 60%-nya feedback ke Mbak Rikanya kurang oke. Jadi, yang harus diperbaiki adalah pertama, jangan overclaim. Yang kedua, terus edukasi, cara nyampaikan produknya edukasi, jangan berlebihan. Awalnya aku juga bilang kayak gini, ini rambut asli. Gila, nah tuh. Rambut asli masa 50 ribuan gitu kan. Feedbacknya jelek tuh Mbak. Nah setelah aku evaluasi dari konten itu, kontennya aku berhenti iklan, aku iklankan konten yang beredukasi. Ini rambutnya segini, nyampainya segini, nanti kalau mau bagus harus diginiin, itu edukasi banget. Nah dari konten itulah banyak feedback-feedback yang kemudian mereka puas dengan produk yang aku review. Gitu. Jadi saranku jangan dihapus showcase-nya. Mbak Rika bisa kasih produk lain atau naikin apa namanya konten lain untuk produk yang sama gitu. Nggak menutup kemungkinan konten-konten lama yang ada Yoi-nya naik juga penjualannya Mbak Rika. Terjawab? Oke. Oke, Bang. Jadi nggak usah dihapus gitu intinya Jangan dihapus. katanya. Oke. Iya. Ayo Bang Semoga Abdul, Mas naik Abdul. lagi. Amin, amin, amin. Udah 3,8 soalnya Bang dari 4,4. Masih aman, aku masih 2,6 sekarang. Iya, tapi organiku udah mulai kelihatan Merosot tidak ya? gitu. Kemarin aku bisa jual pensi itu sampai 40 pieces. Sekarang ya 10, 9 gitu. Oke, berarti Mbak Rika ngiklankan iklan produk tensi aja dulu fokus Mbak, biar kebantu tersubsidi si PKP-nya. Oke. Ya. Yang brutal kok itunya iklannya ya, jangan pelit-pelit amat. Total Bang, cuman memang jalannya yang pelit. Aku juga heran. Tapi di tempat aku jalan kok iklannya. Iya sih. Aman terjawab Oke, Mbak? terjawab. Makasih Bang. Iya, aku ke Mbak Eva dulu. Mbak Eva, ayo Mbak Eva. Kangen kali aku ke Mbak Eva nih. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Eva sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, ini aku betul masih bingung, produk masih random ya. Kalau namanya itu produknya ganti-ganti juga nggak apa-apa ya? Oke. Masih bingung dengan identitas ya? Ya, Mau main apa nih? Oke, pertama aku jawab random jalan dulu Mbak. Nah, pertanyaanku cuma dua. Pertama, upload udah 5 sehari belum?
Belum. Nah, itu perbaiki dulu. Yang kedua, Ya. dari 3 konten tersebut, misalkan 3 konten, nyampe nggak 1000 view-nya per hari? Nyampe. Berarti kalau 3 konten Dari sehari rata-rata view-mu 400-an berarti. ya dari video lama juga kan. Kalau video yang baru biasanya 150-an lah gitu Nah, per kita video. evaluasinya bukan video lama, Mbak. Kita evaluasi video baru. Kalau video lama mah kan udah teroptimasi nih, otomatis bakal naik kan. Ya. Nah, pertanyaanku dari 3 konten sehari yang setiap hari diupload, setiap harinya nyampe nggak 1000 view-nya? Nggak nyampe. Nah, itu yang harus diperbaiki dulu. Pilihannya cuma 2. Banyak kontennya atau mau iklan view, itu aja perbaikannya Mbak Eva. Oke. Oke. Aman ya, random aman, gas aja, random aman. Yang penting 2 poinnya tercapai. Pertama, nyampe nggak? Aku sih sebenarnya gini ya, mau upload sehari konten 1 pun juga nggak masalah. Cuman pertanyaanku nyampe 1000 nggak itu view-nya? Jadi nggak total penayangan itu ya, nggak ya? Ya, Di video aja ya. per hari ya hitungannya. Kalau Bang, aduh VT-ku mentok di 150, nah udah kebaca tuh, berarti butuh berapa konten sehari Mbak Eva nih? Kita hitung ya. 1000 dibagi 150. 7 konten sehari. Nah, halo. Ya. Oke. Sip, aman. Ya. Terjawab ya. Sama kapan belajar iklan lagi Bang? Saya Belajar iklan nanti di pertemuan keempat Mbak bulan ini. Oh gitu ya. Aman? Nanti pertemuan terakhir di inkubasi ini belajar iklan. Ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ayo Mas Abdul. Ya, Bang, saya kan masih belum paham nih ya masalah cari produk itu yang berpotensial untuk buat saya jualin gitu ya. Oke. Dan kemarin juga yang saya dapat Deker itu yang sekarang FYP kecil itu saya dapat dari FYP orang gitu. Oke. Gitu. Makanya saya sekarang ini masih terkendala gimana sih cara cari produk itu yang potensial untuk diri saya sendiri gitu, Bang. Oke. Pertanyaannya di produk ya. Aku minta Bang Alvin yang jawab, boleh Bang Alvin? Karena beliau pemegang produk seTikTok Raya. Untuk mencari produk winning gitu ya. Iya. Sebenarnya kita dulu pernah pakai Kalodata ya. Karena di Kalodata itu kita bisa lihat produk yang memang naik secara organik dan ada yang naik secara iklan. Dan ada juga biasanya yang dilihat yang biasa kita pernah lihat dulu itu produk yang potensial, bukan yang udah banyak yang laku. Kalau yang sekarang di fiturnya MCN masih bisa sebenarnya, tapi nggak bisa spesifik seperti kalau data. Kalau data itu kalau mau dicoba bisa gratis 7 hari. Jadi selama 7 hari itu bisa dikumpulkan produk-produk apa aja yang akan naik. Karena itu kalau data itu benar-benar membantu sih dari kedetailan datanya itu. Jadi produknya bisa kita membuatkan produk itu menjadi winning atau kita mengikuti arus produk winning itu. Nah, sekarang pertanyaannya ada di akunnya. Apakah saat mengupload video itu akunnya itu memang mendapatkan traffic? Jadinya seperti pertanyaannya Mbak Eva tadi. Memang produk tersebut winning di tempat lain, tapi untuk melakukan testing memang harus kita buatkan konten juga. Jadi gimana Kang ya? Aku cuma bisa kasih kisi-kisi aja jadinya bukan jawaban. Jadi kisi-kisinya itu bisa disesuaikan dengan akunnya sendiri nanti. Kayak gitu Kang. Siap. Berarti yang pertama kan kalian tuh gini. Apakah kita harus patungan lagi buat
kalau data biar teman-teman bisa ngecek sendiri. Itu yang Kalau pertama. hmm, Gitu. Pertanyaan pertama itu. Atau gitu, teman-teman bisa cek secara manual di affiliate kalian lah ya. Produknya udah terjual berapa, ratingnya berapa gitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa di tempat yang lain ramai, di tempatku enggak gitu kan ya. Nah, berarti jawabannya sama seperti jawabanku ke Mbak Eva. Nyampe enggak view-nya 1000 per hari standarnya? Kalau nggak nyampe, berarti teman-teman harus sampaikan itu ke 1000 view per hari. Kalau nggak memperbanyak kontennya, berarti harus main iklan view. Itu cara treatmentnya. Kang, Hmm, apa namanya? Yang kalau data setiap akun email bisa gratis 7 hari. Mungkin teman-teman bisa mencoba itu dengan emailnya. Nah, terus untuk kasus yang tanpa kalau data nih, Bang ya, Bang Abdul tadi, kayak Mbak Rika, kayak siapa lagi ya, Bang Rudi, itu dari Tensi dan apa namanya Nebulizer itu bukan produk winning sebenarnya. Mereka yang membuat produknya menjadi winning ya, dan menjadi produk winning di tempatnya. Karena dengan cara apa? Yang pertama dengan cara konten yang konsisten, yang pastinya konsisten itu sudah melampaui apa ya, nilai batas standar konten itu bagus yang kayak gimana. Itu mereka udah lakukan dan terakhir mereka melakukan karena GPM kayak tadi yang diinfokan, karena GPM-nya mungkin belum sampai, mereka kan harusnya beriklan atau membanyakkan konten. Kayak gitu sih yang udah dilakukan sama teman-teman yang udah memang nyata-nyata di depan mata sudah memang mereka yang membuat konten itu menjadi produk itu menjadi winning, bukan mereka mencari produk winning. Kayak gitu, Kang. betul. Jadi aku kembalikan lagi ke teman-teman, mau ngikutin tren atau kita yang mau bikin tren itu sendiri. Pengen sih jadi pencipta tren ya. Nah, itu dia. Jadi pertama, jangan cari produk yang ada ikan hiu dan ikan pausnya. Maksudnya, cari produk-produk yang belum tersentuh sama top-top kreator. Karena mereka ngiklannya sehari bisa jutaan, Kang. Mas, seharinya. Bisa jutaan tuh ngiklan seharinya. Gitu. Jadi hindari produk-produk yang ada top kreatornya. Caranya di mana teman-teman bisa buka manfaatkan 7 hari gratis kalau datanya. Silahkan cek produk-produk kalian di showcase-nya. Apakah ada view-nya atau enggak? Kalau enggak ada, nah itu peluang bagus nih. Pertama, buku diciptakan Bang Rudi hingga mencapai miliaran tuh GMV-nya selama dia ngonten sampai sekarang. Nebu sama Tensi Mbak Rika tuh pertama banget aku kasih. Tensi itu penjualnya di bawah 100 kalau nggak salah, antara 70-80-an kalau nggak salah. Mbak Rika ya? Iya Bang, 100 sekian lah waktu itu. Sekarang jadi produk winningnya Mbak Rika, dan Mbak Rika jadi tren dari produk itu. Apakah itu kebetulan? Pertanyaannya. Oh, tentu tidak. Di Oke. treatment sedemikian rupa. Jangan bilang kayak gitu Bang Alvin, aku usaha mati-matian. Iya, makanya itu akan menjadi pertanyaan teman-teman yang nggak melihat usahanya Mbak Rika. Bukannya gimana ya, bukannya pasti itu akan menjadi pertanyaan Mbak Rika. Apakah itu cuma kebetulan di akunnya Mbak Rika atau gimana? Sebenarnya yang Mbak Rika lakuin itu treatmentnya itu udah di pol-polin sampai bisa top TAP dengan produk yang dulu nggak ada apa-apanya. Asik. Gak ada apa-apanya nggak tuh Mbak Rika? Iya, karena kalau nggak ada Mbak Rika kan itu nggak akan terjual ribuan itu produk itu. Kan Mbak Rika Setuju. membuat tren dan diikutin orang juga tren itu dan jadinya membuka pintu tren untuk orang lain. Satu lagi nih Bang. Oke. Udah terjawab belum tapi yang tadi? Bentar, itu udah terjawab belum? Iya, udah pasti. Oh iya,
Oh ya Kang, aku pernah masukin ini kalau data, dan di sana yang di top-top atas itu produk itu selalu apa namanya, ada ad-nya, ada tulisan simbol ad-nya, semua Ya, beriklan. Jadi nggak akan menang kalau memang ada pause di sana, mereka beriklannya gila-gilaan. Jadi jutaan per hari gitu iklan ya. mereka. Susah kita main kalau ada pausnya. Karena mereka ngiklan sehari itu jutaan. Tercatat Bang Neo aja sehari 3 sampai 4 juta iklannya sehari Bang Neo tuh. Iya. Kita yang cuman 100.000, ya enggak sih? Gitu. Kecuali kalau kita punya modal gede untuk nyaingin mereka, ya gas aja. Kalau kayak Bang Akbar udah berapa iklan itu Bang? Bang siapa? Akbar. Bang Akbar mah dia koordinasi kita sama seller, jadi diiklankan sama seller. Iklannya dia tipis-tipis, cuman 15 sampai 30 ribu sehari. Ini Bang Alvin, Ya gimana Bang? yang kemarin video di kurasi sama Bang Alvin itu yang masalah deker, ya Oh kan? iya, gimana? Sempet FYP kecil lah. Sekarang viewsnya seminggu Oke, ini udah 14.000 oke, kan. Nah penjualan sekarang 80 pieces semuanya ya totalnya. Nah itu oke, saya buat video itu sampai kapan nih? Buat video lagi. oke. Kang, gini, Kang Sarul kemarin pas aku lihat video itu, aku beruntung banget ngomong ada potensi. Kalau aku bilang aku cuma kurasi aja itu dan aku nggak bilang ada potensi, aku bakalan malu. Karena itu emang ada potensi kemarin video itu dan tinggal dipoles-poles. Jadi buatlah treatment seperti yang Mbak Rika lakukan. Kontennya jangan sampai bolong, terus-terusan aja digas Bang. Mumpung itu mengundang traffic dan diiklankan sama Mbak Rika waktu itu. Iklannya itu langsung bersumber dari mentor kemarin. Makanya bisa ditahu apa namanya, treatmentnya seperti apa, dan Mbak Rika lakukan sendiri kalau udah mendapatkan apa ya, feedback dari mentor. Dia buat konten apa namanya, dia buat produk itu menjadi winningnya dia. Itu coba aja Bang, siapa tahu di sana rezekinya itu menjadi produk winningnya Bang. Jangan berpikirlah dulu tentang ini. Memang kita harus pikirin ya apa ya komisi itu. Maksud kita kan kita ini pebisnis Bang. Kalau memang nggak bisa naik dari GMV, setidaknya kita mendapatkan benefit dari traffic Bang. Jadi produk yang lain jangan sampai ditinggalkan produk yang lain. Mumpung produk konten apa namanya, mumpung akun kita wangi karena Deker itu, silakan gabungin juga dengan produk-produk yang lain, naikin Bang, biar Nah, kan aku tambahin nih Bang Alvin, maaf. gitu ya. Gimana Kang Itu kan udah dapet nih cara winning kontennya? kontennya kan, Iya, duplikat sebanyak mungkin caranya. pertanyaannya tadi sampai kapan kan, itulah seterusnya dah kayak yang selalu Sampai bilang kapan? duplikat terus. Sampai traffic produknya merosot. Ya, oh ya 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 ya. Siap. Kalau bisa sampai si sellernya restock lagi gitu. Oh. Ya sejauh itu kontennya winning, kenapa kita harus berhenti ngonten, ya kan? Nggak, takutnya dari audiens itu bosan, ini nih juga produknya gitu, takutnya gitu doang. Nah, tadi Nah, nggak nyimak kembali ya, nggak nyimak ya tadi. Bahkan yang materi awal, 98% itu penonton baru ya. orang baru, Iya. orang baru yang nonton. Jangan pikirin penonton. Jangan pikirin penonton, yang bosan itu malah kita yang ngonten, bukan penonton. Ya, siap, itu aja Bang ya pertanyaan saya. Oke. Oke, Bang Alvin ajak diskusi dulu. Aku izin 10 menit, ini lagi nyeting iklan barang nih, dia lagi live. Oh iya, kita lanjutin dikit Bang Abdul ya. Maaf ini apa namanya, aku belum kurasi yang kemarin karena laptop masih di servis. Jadinya nggak bisa aku download video yang kemarin. Nah terus untuk itu kan kita udah omongin sama apa namanya, Wispot ya namanya atau apa itu. Mereka itu memang udah mereka takar yang mana yang mereka bisa naikin komisi kemarin yang ada di produk yang ada di apa namanya di Word itu. Ya, Jadi untuk produk yang lain mereka juga minta maaf nggak bisa naikin karena memang harga kulakannya udah berbeda Bang.
dan itu silahkan dimanfaatkan trafficnya aja dah itu disedot. Kita bisa kita bisa ngomong, kita ancam mereka, kita akan hapus produk bla bla bla, seperti yang Kang Sarul bilang tadi ke Mbak Rika, apakah produk dari Yoi akan dihapus? Oh jangan, itu bagian dimanfaatin dah semua. Jadi kalau udah memang seperti itu kondisinya, kita geser ke produk yang lain, dicoba terus Bang. Kalau emang bagus view-nya seperti itu, silahkan diteruskan produk itu dengan cara itu, dengan omongan yang kayak gitu, dan jangan dipikirin orang bosenan. Secek sendiri dah Bang, di setiap video itu berapa sih followers kita yang nonton, paling cuma 1%, 2%, 3%, dan mereka pun ngelihat itu nggak bakalan keinget apa yang kita omongin di konten kemarin, kecuali mereka bener-bener stalking konten kita satu-satu, dibuka di akun kita, dibuka satu-satu lah ini terus katanya. Ya udah jangan dipikirin, mereka juga nggak beli. Kita gas aja dah Bang, karena itu udah terjawab dari materi yang tadi di awal. Jangan dipikirin dah penonton bosen atau apa, yang penting cara konten kita sudah sesuai dengan dengan pasar. Karena yang aku kurasi kemarin, seperti yang aku udah disclaimer, itu adalah materi kurasi yang sudah kita diskusi dengan seller lah gitu. Kayak kemarin sempat aku contohin yang dari Mbak Ratni. Mbak Ratni itu kan dia di endorse pasta gigi, hanya terlalu kosong di bagian atas, kita harus ulang edit, ulang tag. Giginya kurang di tengah, giginya terlalu bawah tempatnya, harus diulang. Harus giginya itu ada di tengah. Produknya itu pas ngikat gigi, produknya nggak kelihatan tulisannya, harus diulang. Iya, jadinya sebenarnya di sana ilmunya, di sana kalau mau dilihat positifnya, bukan kita lihat ulang-ulang terus, tapi di sana kita lihat ilmunya. Jadinya Mbak Ratni sudah tahu cara ngonten sesuai dengan pasar, keinginan pasar. Setidaknya kalau memang kita GMV-nya belum meledak, setidaknya video kita bisa menjual untuk dijual ke seller untuk menambah kemungkinan kita dapat sampel gratis. Dan di sana juga kan nggak cuma sampel gratis, tapi kita juga diiklankan sama seller kalau memang video kita bagus. Jadi Abang kemarin videonya itu udah bagus sampai bisa terjual dalam jangka waktu sehari, udah terjual beberapa kan. Jadinya sekarang tinggal dipoles-poles dikit. Kayak kemarin Abang bilang ngomongnya belepotan, nggak ada belepotan sama sekali. Malah di sana ada intonasinya, ada penekanan kata-katanya di sana, ada semangatnya rasanya di sana. Terus masalah potong-potongan kata-kata itu, ya silahkan aja dipotong kayak kemarin yang kita bilang, dibagi 3 aja. Ada hooknya di depan, hafalin bla bla bla, udah potong, nanti isinya terus call to actionnya bakalan jadi sempurna kok nanti kalau udah sering buat, apalagi buat 5 konten sehari kan, cara ngomongnya pasti akan terlatih, dan itu alam bawah sadar sendiri nanti yang ngomong tanpa kita rencanakan. Gas aja Bang. Udah selesai mungkin Kang Sarul itu. Bahkan product knowledge tuh sering banget diulang tuh jadi paham, udah nggak perlu skrip lagi. Aku juga udah gitu sekarang, Mas Abdul. Karena udah sering banget. Aku satu produk itu udah hampir 30-an. Nih, lihat produkku sebanyak itu. Udah hafal banget teksturnya, cara nyisirnya, cara nge-stylingnya, udah paham banget, per satu produk tuh udah paham banget. Jadi udah nggak perlu lagi skrip. Itu makanya bisa bikin satu teks selesai itu karena kita udah paham banget dengan knowledge produknya. Iya, soalnya kalau saya tuh ngonten itu kagak pakai tulisan, saya cuman apa yang saya ada di pikiran saya, saya ucapin kayak gitu Bang. Iya, udah apa-apa. aman lah, itu udah tahu produk knowledge-nya, pasti akan keluar sendiri kata-katanya, tapi kita ingetin aja itu dari awal. Apa yang dijadikan hook, yang dijadikan janji di awal, nanti di tengah itu diselesaikan dulu. Jangan sampai melenceng ke pembahasan yang lain. Diselesaikan dulu di sana, biar masalah tambahan nanti omongin dah nanti di belakang, asal selesai dah dulu kata-kata itu.
Nanti kan pembahasan yang di belakang itu yang belum detail bisa dibuat di video selanjutnya. Siap, Bang. Oke, Mas Terima Abdul kasih. aman? Aman, terima kasih ya. Oke, aku ke Mbak Nafisa, satu lagi Mbak Nafisa, ayo. Habis ini kita ke materi selanjutnya, ini lebih penting dari materi pertama. Bang mau nanya cara bikin winning produk baru, treatmentnya kayak gimana gitu? Nah, ini tadi udah dijawab banget sama Bang Alvin. Pertama riset produk riset itu jangan lagi yang tren ya. Jadi cari produk yang benar-benar kita kuasai cara ngobrolnya, yang kita suka. Nih, week ini udah jadi rambut kedua Babang ini, Mbak Nafisa. Jadi saking kecintaannya, lihat di styling pakai pomade, pakai hair powder. Saking cintanya, ini week aku pengen aduh bentar, sabar 30 menit. Saking cintanya aku sama week ini, aku potong rambutnya, dibawa ke barbershop. Itu saking cintanya. Jadi cari produk yang benar-benar kita cintai, kita inginkan, kita kuasai. Supaya apa? Supaya kita nyampein produknya tuh pertama luwes, dan itu fakta, bukan diada-ada. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas bikin konten sehari minimal 1, rutin terus-menerus. Ya, setelah 5 konten, treatment pakai iklan view. 5 konten yang udah jadi konten pertama diiklankan view. 5-5-nya. Itu treatmentnya. Itu yang dilakukan Mbak Rika dengan treatment Babang. Sampai sekarang produk winningnya di Tensi. Makanya kemarin sempat punya ide mau tak ganti nama jadi Rika Tensi. Itu saking dia cintanya tuh sama Tensi. Karena memang pertama aku lihat basic backgroundnya Mbak Rika kan dia perawat ya, gitu. Aku bisa yakin dia bisa nyampein produknya tuh secara luas karena dia memang basic perawat, dia bisa mengedukasi lebih lagi dari yang biasa dilakukan. Jadi itu harapannya. Nah, pertama itu Mbak Nafisa cari produk yang dicintai dulu. Oke. Yang kedua, jangan ada top kreator dalam produk itu. Yang ketiga, sabar dalam mentreatment produknya. Sehari minimal konten 1 atau 2. Mbak Rika terakhir kemarin 2 apa masih 1? Tensi. Audionya, Sehari VT-nya, Bang. Iya. Sehari 1. Aku kan punya 2 produk tensi tuh yang dapat sampel. Yang satu yang eye care itu kan, Bang. Yang satu yang Omicron. Nah, Jadi 2. jadi Mbak Rika bikin 2 konten sehari dengan 2 produk berbeda tapi satu kategori, masih di Tensi. Nah, kemudian selanjutnya setelah dapat 5 produk di-upload, kalian treatment lah, atau Mbak Nafisa treatment lah konten 5 pertama itu dengan iklan view sehari 1, 15.000, 15.000. Berarti kalau 5 konten sehari, 15 kali 5 berarti 75 ribuan sehari. Sampai kapan, Bang? Sampai penjualannya meledak. 75.000 sehari. Nah, untuk 5 konten. 60 apa 75 ya? 75 berarti, 75 benar. Berarti sehari teh 5 konten itu yang diiklaninnya. Iya, 5 konten pertama itu terus yang diiklanin. Gitu. Kalau mau pakai TikTok promote, satu-satu nanti ya. Berarti bikin 5 campaign, bikin 5 promote dengan 5 view dengan 1 produk dan 5 konten. Oh, berarti nggak sekaligus ya, Bang? Enggak sekaligus, jangan, jelek nanti dapatnya. Iya, kalau sekaligus suka jelek. Nah, gitu. Itu treatmentnya. Jadi udah tahu cara nge-treatment produk, ya pertama yang disiapin ya, pertama kita harus cari produk yang kita cintai dulu. Yang kedua, kita pakai dulu lah sebelum bikin konten tuh, pakai dulu apa kekurangan produknya,
apa benefit yang akan didapat. Misalkan kalau anti pecah, cobain kita buktikan, banting-banting lah tuh produk, pecah nggak. Jadi kita bener-bener maksimal. Kayak kemarin aku lagi nge-treatment Mbak Milda tuh produk yang pembersih baju tuh aku lagi treatment banget, itu pengen banget segera jadi produk winningnya Mbak Milda di kontennya gitu. Nah, kemudian jangan nyari produk yang lagi tren terjual 10K, itu udah dipastikan banyak top kreator di situ. Kenapa? Oh iya. Nah, kalau oke, siap, jadwalkan konsisten, bikin 5 konten dulu. Nah, upload sehari satu, udah 5 hari, hari ke-6 baru ada iklan. Sampai kapan? Sampai memperlihatkan tanda-tanda, ini meledak nih. Apalagi pas lagi ngiklan tuh kena GMV Max, udah. Itu mah, kongkang-kongkang kaki kayak Mbak Milda tuh, cakep itu mah. Oh, oke. Gitu, ya. Itu cara bikin treatment produk winning di akun kita. Iya, makasih Bang. Sama-sama. Oke, cukup. Kita lanjut ke next materi ini. Yang paling penting dari materi tersebut. Lanjut. Kita sepertinya butuh catatan, teman-teman. Bawa alat tulisnya, atau mau disimpan di handphone juga nggak masalah, mau di laptop juga nggak masalah. Karena ini di record, nanti juga pasti akan ada recordingnya, teman-teman bisa akses untuk menonton. Lanjut. Nah, ini perlu dicatat ya, karena oke, lanjut. Funneling konten, ada yang tahu funnel? Funnel itu apa? Ada yang tahu apa funnel? Funnel itu adalah corong. Funneling konten. Nah, ini yang yang paling penting di antara konten yang materi sebelumnya. Ada 3 materi. Pertama, funnel, follow, dan pull. Oke. Funnel atau tahapan perjalanan audiens menuju pembelian. Ini tahapannya. Funnel atau corong pemasaran adalah proses bertahap yang menggambarkan bagaimana seseorang dari sekedar penonton, berubah menjadi pembeli. Dalam konteks konten affiliate, funnel ini sangat penting karena bisa membantumu membuat konten yang tepat sesuai posisi audiens. Nah, ini startnya dari sini. Tahapan pertama awareness, kedua interest, ketiga desire, 4 action, kelima retention. Dari awareness, tujuan kontennya menarik perhatian dan memperkenalkan produk. Contoh audiens. Oh, ada produk seperti ini ya. Respon audiensnya kayak gitu. Jadi teman-teman gimana cara bikin konten supaya orang tuh ngerespon, oh ada ya produk kayak gini. Paham ya? Contoh konten, edukasi, storytelling, problem based, ceritakan masalah, melulu masalah. Ya. Dari awareness kita harus pindah ke interest. Ke interest atau minat, menumbuhkan rasa ingin tahu dan ketertarikan. Responnya harus kayak gini. Kayaknya produk ini menarik deh. Contoh konten, review ringan, tips, perbandingan produk. Ini boleh dibandingkan produknya, boleh. Kemudian desire, ingin. Nah, ini tujuan kontennya, membangun keinginan membeli. Respon audiens, aku pengen punya juga. Contoh konten, testimoni, before after, bukti hasil pemakaian. Keempat, action, mendorong klik dan pembelian.
langsung klik dan check out ya. Atau responnya sih aku langsung check out lah misalkan. Kontennya mengandung call to action. Ini yang sering kita lakukan, cek keranjang kuning ya. Nah, masalahnya setiap konten kalian begini enggak susunannya. Kemudian yang kelima, retention atau ulang. Membuat pembeli jadi pelanggan setia. Kalau ada produk lain, aku mau beli lagi. Nah, ini yang dilakukan berhasil oleh Mbak Rika. Dari mulai produk pensi yang ada suaranya, sekarang banyak yang minta nge-review produk yang tidak ada suaranya di varian lain di produk tersebut. Gitu. Konten follow up, unboxing repeat, atau sharing tips. Lanjut. Aduh, setelah diedit kayak gini, bentar aku buka materi aslinya ya. Bentar, aku buka materi aslinya. Udah katanya? Oke, tanya sampai sini ya. Nah, lanjut. Penjelasan tiap tahapan secara detail, awareness atau sadar. Target orang yang belum tahu kamu atau produk affiliate-mu. Fokus pada masalah umum yang relate dengan audiens. Tidak langsung menyebut produk, tapi angkat topik yang relevan. Soft, konten soft atau natural atau informatif. Contoh, banyak moms yang bingung cari baju anak nyaman tapi tetap stylish. Tujuanmu di sini adalah memancing perhatian atau memancing perhatian dan relevansi. Di interest atau minat, target followers yang mulai tertarik atau viewers yang mulai tertarik setelah melihat kontenmu sebelumnya. Makanya banyak banget ada yang nge-like konten ini dan nge-like konten itu, tapi orangnya masih sama. Gitu. Mulai memperkenalkan produk dengan cara edukatif atau entertaining. Bahas manfaat, keunggulan, atau alasan kenapa kamu pakai produk itu. Hindari hard selling. Gitu. Alasan kenapa kamu pakai produk itu. Ya, udah nyampe ya maksudnya ya. Contoh, aku nemu baju anak yang adem banget, cocok buat cuaca panas kayak sekarang. Tujuanmu di sini adalah bikin mereka merasa produk ini bisa jadi solusi buat mereka. Kemudian desire atau ingin. Target orang yang sudah tertarik dan tinggal butuh dorongan gitu. Membangun kepercayaan dengan review jujur, testimoni, atau hasil nyata. Contoh kemarin aku review tuh kontennya Nurul Muzazah, alumni grup kita. Ya sesimpel itu. Produk ini baru terjual 4.000, tapi ratingnya 5, menandakan testimoni dari konsumen itu nggak ada yang jelek. Nah itu contoh, boleh tuh dipakai. Tunjukkan value, kualitas, harga, kenyamanan, solusi, dan lain sebagainya. Cara menyampaikannya emotional touch, bisa membantu cerita personal, testimoni anak, dan lain-lain. Ini konten testimoni anak tuh sering disampaikan sama Putri Siraza. Contoh, anakku jadi lebih betah main di luar karena bajunya nggak bikin gerah sama sekali. Tujuanmu di sini bikin mereka ingin segera membeli. Poin keempat, action. Target followers yang sudah yakin dan siap beli. Berikan call to action yang sangat jelas dan mudah. Arahkan langsung ke link atau keranjang kuning. Bisa tambahkan urgensi. Promo, stok terbatas loh. Kak. Jangan sampai nanti nggak kebagian loh promonya gitu. Taruh link di keranjang kuning ya. Atau aku taruh linknya di keranjang kuning ya. Buruan sebelum kehabisan.
Tujuanmu mendorong mereka klik dan beli. Lima, retention atau pembelian ulang atau loyalitas. Target orang yang sudah pernah beli dari link affiliate-mu. Aku ada 1 sampai 3 konsumen yang puas dengan produk Wix-ku, mereka beli lagi, besoknya beli lagi gitu. Berikan konten lanjutan seperti cara pakai lebih lanjut, produk pelengkap, tips merawat produk. Aku sering banget bikin konten, ini loh cara ngerawat wig itu yang benar kayak gini. Treatmentnya direndam pakai conditioner atau direndam pakai shampoo selama 15 menit. Cara ngebersihinnya kayak gini. Terus gak usah pakai hair dryer. Gak usah pakai hair dryer, gak usah dijemur. Nanti lemnya copot, gak awet. Nanti kamu rugi beli 50.000, gampang copot rugi. Ini cara ngerawat wig yang benar. Itu aku sering lakukan. Bangun komunitas loyal yang percaya pada rekomendasimu. Ini yang dilakukan Bang Asgar sama Bang Arka. Dia ada grup konsumen yang isinya melulu tentang konsultasi untuk produk-produknya, cara nge-setupnya gimana, kalau error bagaimana, dia punya. Sama Mama Vin satu lagi. Contoh, kalau kemarin beli bajunya, ini topi anak yang cocok banget biar makin lengkap outfitnya, itu contohnya. Tujuanmu meningkatkan repeat order dari pembeli setia. Ini ilustrasi singkat alur funnel. Lihat konten edukatif. Menarik nih, relate sama aku. Lihat review atau testimoni kamu. Wah, hasilnya bagus ya. Ini respon-responnya ya dari konsumen. Lihat CTA di video. Langsung aku cek deh linknya. Beli produk. Lihat follow up konten kamu. Beli lagi, jadi pelanggan setia. Itu ilustrasinya. Lanjut, tujuan strategi. Mengubah followers jadi pembeli atau viewers jadi pembeli. Menanamkan trust. Nah, ini yang penting, kepercayaan. Menanamkan trust dan kebutuhan terhadap produk. Meningkatkan konversi dari konten tanpa hard selling. Cara kerja strategi ini, awareness dan value. Buat konten yang tidak langsung jualan, tapi tunjukkan manfaat produk, menjawab masalah followers, menyisipkan produk secara natural. Contoh, 5 cara atasi rambut tipis di usia 30-an. Nomor 3 wajib dicoba. Di dalamnya kamu pakai wig atau tope dari produk affiliate-mu. Itu contoh punyaku. Lanjut, edukasi dan storytelling. Ceritakan pengalaman pribadi, review jujur atau tutorial. Biasanya kalau produk-produkku tuh banyak kayak gini, Bang, pakai wig itu kalau pakai motor bangga, aku cobain. Aku bikin kontennya. Gitu. Tujuan followers merasa produk ini cocok untuk mereka karena kamu sudah mengalaminya sendiri. Itu contoh, awalnya aku ragu pakai tope, tapi setelah 3 hari ini yang aku rasakan. Kelima, engagement atau interaksi. Buat konten yang mengundang komentar. Polling, pilih mana week A atau week B. Tanya jawab, pernah alami rambut rontok terus menerus? Itu yang sering kulakukan. Tujuan, followers merasa terlibat. Lalu lebih mudah percaya saat kamu merekomendasikan produk. Ada satu produk yang masih berhubungan sama rambut rontok, tapi bukan wig. Nih, ini terjual tanpa sengaja 30 seminggu ini. Ini tanpa sengaja ya. Jadi aku pernah bikin konten sebelum pakai wig aku semprotkan ini. Terus aku bilang, kok agak tumbuh ya bagian depannya. Cuman begitu doang. Banyak reaksi. Bang, bikinkan dong. Atau Bang, minta link produknya dong. Saking mereka udah percaya sama saya gitu kurang lebih ya. Kemudian soft CTA atau kalian tuh biasanya kayak gini. Cek keranjang kuning, bikinlah soft CTA. Itu ajakan followers untuk klik dan cara tidak memaksa. Aku taruh linknya di bio misalkan, atau aku taruh linknya di produk di video kiri bawah misalkan. Kalau kamu punya masalah kayak aku, bisa cek sendiri deh di keranjang aku, worth it. Mulai dirubah lah cara-cara hard selling memaksa tuh ya.
Ciri-ciri konten funnel, followers, dan pool. Pertama ada aspeknya, ada karakteristiknya, ada targetnya. Followers yang sudah follow, suka, dan percaya pada kamu, gaya komunikasi, natural, storytelling, empati, gitu. Jadi kita harus punya empati sama mereka. Tujuan utama, menarik minat, bukan langsung menjual. Bentuk konten, review, edukasi, testimoni, before, after, tips, dan trik. CTA, lembut, diarahkan ke link tanpa push yang keras. Kesimpulan. Contoh nyata, niche, fashion moms and kids. Untuk konteks kreator seperti baby moms. Judul, OOTD anak yang cocok untuk acara keluarga versi hemat dan nyaman. Nah, isi konten, kombinasi baju anak dari affiliate store-mu, fokus ke kenyamanan dan harga terjangkau. Sisipkan kalimat, banyak yang tanya aku beli di mana, aku taruh linknya di keranjang ya. Keunggulan strategi ini tidak membuat followersmu merasa dijuali. Lebih tinggi tingkat kepercayaan karena kontennya relevan. Cocok untuk bangun branding jangka panjang. Itu kesimpulannya. Ada yang mau bertanya? Boleh aku buka diskusi bertanya untuk 5 orang. Silahkan. Tidak bertanya sesat di kamar. Ada yang mau bertanya atau sudah merasa cukup? Ini strategi funnel ini udah aku buat di akunku sendiri. Makanya dengan waktu yang sangat cepat dan singkat, cukup butuh waktu 1 bulan untuk optimasi, bulan kedua, bulan ketiga meledak, dan sampai sekarang alhamdulillah masih stabil penjualannya. Ini berdasarkan treatment akunku. Oke, nggak ada pertanyaan? Aku rasa cukup. Mungkin apa ada yang mau diskusi? Di luar ini, materi untuk panel nanti aku kirim ke grup. Ya, Mbak Rika, gimana Mbak Rika? Aku mau nanya Bang, tapi bukan tentang ini boleh ya Bang ya? Boleh. Jadi semalam tuh ada yang japri aku, nanya lah masalah ini gitu. Japri apa DM? Japri di WA Bang. Oke. Jadi aku kirain si Mbak ini masuk ke inkubasi, ternyata dia enggak. Nah, waktu kita upload konten, activity, itu kan ada Bang, kemitraan berbayar. Ya. Atau produk sendiri, produk orang lain. Itu wajib nggak sih Bang? Tidak. Sebenarnya. Enggak kan? Enggak. Berarti jawaban aku benar. Cuman aku semalam bilangnya nanti aku pastiin nanya Babang dulu, besok aku bilang. Oke. Jadi kalau yang wajib itu seperti punya Mbak Ratni waktu yang pasta gigi, itu wajib di checklist kemitraannya dan produknya produk kemitraan. Karena kan dibayar, Mbak Ratni dibayar untuk upload produk itu. Oke Bang. Oke. Ada lagi? Kalau udah selesai aku akhiri. Udah jam 2.50. Saatnya kita kembali ke laptop masing-masing. Materi ini yang funneling ini akan share di grup. Silakan pelajari gitu. Nanti teman-teman bisa dapat reaksi dari followers atau viewers dengan komentar-komentar. Contoh, kita bisa tahu nih, orang ini tertarik kah posisinya, atau udah mau beli lagi kah? Itu kan ada ya di komentar kita kan gitu ya. Contoh misalkan ada head comment. Head comment tuh kalian jangan takut. Head comment itu ada untuk kita jawab agar penonton-penonton yang lain itu lebih percaya sama kita. Gitu. Ada satu konten yang aku reaksi dan aku kasih brutal reaksinya. Dia komen kayak gini. Yang beli yang mana, datang yang mana. Itu aku reaction untuk
komentar tersebut. Aku marahin. Tapi aku hook pertamanya juga ini nih modelan orang bodoh tuh kayak gini. Beli di mana, komen di mana. Beli di mana, komplain di mana. Aku sambil buka datanya. Nih, aku cek-cek selama 2 bulan ke belakang nggak ada tuh pesanan atas nama kamu. Gitu, itu kan lebih menantang nantinya. Terus orang-orang yang nonton itu juga lebih percaya, oh iya ya nggak ada ya penjualan atas nama dia. Kemana aku minta datanya? Ke seller. Karena aku deket sama seller. Gitu, Mas, ada nggak pembelian atas nama ini? Nggak ada, Mas. Boleh di screenshot datanya, di screenshot sama dia. Itu reaksi. Kita bisa buat reaksi berlebihan bisa, tapi tepat sasaran. Nah, jadi materi ini aku kirim ke grup supaya teman-teman bisa tahu posisi viewers kamu yang komentari itu berada di mana. Berada di awareness kah? Atau berada di interest kah? Nih. Di awareness kah, di interest kah, atau di desire kah? Atau tinggal dijongklokin aja suruh dia beli. Nah, itu materi ini akan kita kirim. Oke, segitu aja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Neng Baby, tolong dicatat absensinya. Yang tidak ikut kelas hari ini dikasih pertanyaan mau ikut sesi berikutnya enggak? Kalau enggak, jawabannya silakan Neng Baby tendang dari grup. Itu untuk hari ini. Terima kasih. Aku serahkan ke Bang Alvin. Kita tutup dulu dengan bacaan kifaratul majelis bersama-sama dan bacaan sesuai keinginan kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke Bang Alvin. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang untuk ilmunya teman-teman. Silakan diingat-ingat, catatannya juga dipraktekkan agar nanti saat kita lakukan kurasi bisa berjalan dengan bagus, dengan mudah. Dan di akhir sesi, ini bakalan di spill nggak Kang? Karena di akhir sesi nanti akan aja, Bang. ada kuis. Jadi dari materi-materi yang sudah disampaikan itu akan menjadi soal nanti untuk pengumpulan poin, dan poin itu akan ditukarkan dengan hadiah iklan dan produk kolaborasi eksklusif nanti. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi silahkan dimanfaatkan kelas ini dengan sebaik-baiknya. Kita kembali ketemu di kelas, kita kurasi selanjutnya. Tapi mohon maaf untuk kurasi yang kemarin, nanti aku ada hutang itu beberapa kurasi karena laptop belum jadi. Aman. Laptopnya baru jadi karena di servis. Oke, itu aja mungkin ya. Terima kasih untuk Kang Sarah ilmunya. Alvin. Ya. Aku butuh reaksi, boleh? Aku ganteng ya? Udah, aku mau bilang gitu karena ada yang jatuh-jatuh juntai-juntai rambutnya itu keren banget itu. Mbak Rika, kenapa senyum-senyum Mbak Rika, ketawa-ketawa caranya. Jangan ditahan-tahan, nanti kentet nanti. Aku tadi mau bilang gitu juga Bang, cuman takutnya nanti pingsan pula Babang di sini. Gitu lah. Oke lah, kita lanjut di grup ya. Iya, ada yang gitu-gitu. Iya, ada yang juntai-juntai gitu, jadinya keren. Oke, selamat beraktivitas kembali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.